Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jayanti, NIM B2106179, mata kuliah Kebijakan dalam Pelayanan Kebidanan, dosen pengampu Ayu Irawati SSTMK. Saya jurusan Kebidanan S1 lanjutan di Universitas Megabuana Palopo. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 24 standar pelayanan kebidanan. Standar pelayanan kebidanan adalah pedoman yang diikuti oleh bidan dalam melakukan pelayanan kebidanan. Standar pelayanan kebidanan terdiri dari 24 standar, yang mana dikelompokkan menjadi 5 bagian besar. Yang pertama, ada standar pelayanan umum, yang mana standar pelayanan umum ini terdiri dari 2 standar. Yang pertama, ada persiapan untuk kehidupan keluarga sehat dan memberikan penyuluhan kesehatan keluarga dan masyarakat terhadap segala hal yang berkaitan, termasuk dengan penyuluhan kesehatan umum seperti gizi, KB, kesiapan dalam menghadapi kehamilan dan menjadi calon orang tua, persalinan, dan nipas. Nah, yang kedua ada pencatatan dan pelaporan. Bidan melakukan pencatatan dan pelaporan setiap kegiatan yang dilakukannya. Standar pelayanan antenatal, yang mana standar pelayanan antenatal terdiri dari 6 standar. Yang pertama, identifikasi ibu hamil. Bidan melakukan kunjungan dan berinteraksi kepada masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan motivasi ibu, suami, dan anggota keluarga agar mendorong ibu untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini secara teratur. Nah, yang kedua ada pemeriksaan dan pemantauan antenatal, yang mana bidan mampu memberikan pelayanan antenatal berkualitas dan deteksi dini komplikasi kehamilan. Nah, yang ketiga ada palpasi abdominal, yang mana bidan melakukan pemeriksaan abdomen secara saksama dan melakukan palpasi untuk memperkirakan usia kehamilan. Nah, yang keempat ada pengelolaan anemia pada kehamilan, yang mana bidan melakukan tindakan pencegahan anemia, pemantauan, penanganan, dan rujukan semua kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kelima ada pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan, yang mana bidan dapat menemukan secara dini hipertensi pada kehamilan dan melakukan tindakan yang ditentukan. Yang keenam ada persiapan persalinan, yang mana memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil, suami, dan keluarga pada trimester ketiga untuk memastikan bahwa persalinan direncanakan dalam lingkungan yang aman dan memadai dengan pertolongan bidan terampil. Standar pertolongan persalinan. Standar pertolongan persalinan terdiri dari 4 standar. Nah, yang pertama ada asuhan persalinan kala 1. Bidan menilai secara tepat bahwa persalinan sudah dimulai dan memberikan pelayanan kebidanan kepada ibu selama proses persalinan yang berlangsung. Nah, yang kedua ada persalinan kala 2 yang aman. Bidan melakukan pertolongan persalinan bayi dan plasenta yang bersih dan aman dengan sikap sopan. Nah, yang ketiga ada penata laksana aktif persalinan kala 3. Bidan melakukan penata laksana aktif kala 3 untuk membantu secara aktif pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap untuk mengurangi kejadian perdarahan pasca persalinan kala 3. Nah, yang keempat ada penanganan kala 2 dengan gawat janin melalui episiotomi. Bidan mengenali secara tepat tanda-tanda gawat janin pada kala 2 dan segera melakukan episiotomi dengan aman untuk memperlancar persalinan dan diikuti dengan penjahitan. Standar pelayanan nipas. Standar pelayanan nipas terdiri dari 3 standar. Yang pertama ada perawatan bayi baru lahir. Bidan memeriksa dan menilai bayi baru lahir untuk memastikan pernapasan spontan secara asfiksia, menemukan kelainan, dan melakukan tindakan atau rujukan sesuai kebutuhan. Nah,
Yang kedua, ada penanganan pada 2 jam pertama setelah persalinan. Bidan melakukan pemantauan pada ibu dan bayi terhadap terjadinya komplikasi paling sedikit selama 2 jam setelah persalinan. Nah, yang ketiga, ada pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa nipas. Bidan memberikan pelayanan selama masa nipas kepada ibu dan bayi sampai 42 hari setelah persalinan dan memberikan penyuluhan ASI eksklusif. Standar penanganan kegawatan obstetri dan neonatal. Standar ini terdiri dari 9 standar. Yang pertama, ada penanganan perdarahan dalam kehamilan pada trimester ketiga. Bidan mengenali secara tepat dan cepat tanda gejala perdarahan pada kehamilan, serta melakukan pertolongan pertama dan melakukan rujukan. Yang kedua, ada penanganan kegawatan dan eklamsia. Bidan mengenali tanda gejala preeklamsia berat dan memberikan perawatan yang tepat dan memadai serta segera dalam penanganan kegawat daruratan bila eklamsia terjadi. Nah, yang ketiga, penanganan kegawatan pada partus lama. Bidan mengenali secara dini tanda gejala partus lama serta penggunaan partograf secara tepat untuk semua ibu pada proses persalinan. Nah, yang keempat, ada persalinan dengan menggunakan vakum ekstraksi. Bidan hendaknya mengenali kapan tepat untuk menggunakan ekstraksi vakum, melakukan secara benar dan memberikan pertolongan persalinan dengan memastikan keadaan ibu dan janinnya. Nah, yang kelima, ada penanganan retensio plasenta. Bidan mampu mengenali retensio plasenta dan memberikan pertolongan pertama termasuk plasenta manual dan penanganan perdarahan sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang keenam, ada penanganan perdarahan postpartum primer. Bidan mampu mengenali perdarahan berlebihan dalam 24 jam pertama setelah persalinan dan segera melakukan pertolongan pertama kegawat daruratan untuk mengendalikan perdarahan. Nah, yang ketujuh, penanganan perdarahan postpartum sekunder. Bidan mampu mengenali secara tepat dan dini gejala perdarahan postpartum sekunder dan melakukan pertolongan pertama untuk menyelamatkan jiwa ibu. Yang kedelapan, penanganan sepsis puerperalis. Bidan mampu mengenali secara tepat tanda gejala sepsis puerperalis dan melakukan perawatan dan segera merujuknya. Yang terakhir atau yang kesembilan, yaitu penanganan asfiksia neonatorum. Bidan mengenali dengan tepat bayi baru lahir dengan asfiksia serta mengambil tindakan yang tepat untuk melakukan pertolongan kegawat daruratan. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya tentang 24 standar pelayanan kebidanan. Semoga penjelasan dari saya bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika terdapat kesalahan saya, mohon maaf dan saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.